Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Karena berkat Tuhan bertemu kembali dengan saya Setiawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini Jumat tanggal 15 Juli 2022 merupakan perayaan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Dan terima kasih pula atas hari baru yang Kau berikan pada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk hari ini. Dampingi dan bimbing kami selama perjalanan hidup kami. Terutama saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, agar bisa menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini, menjadi penghiburan, tumpuan harapan dan kekuatan bagi kami yang lemah, menjadi penyembuh bagi yang sakit, memberikan semangat baru bagi yang sedang letih lesu, dan menjadi sumber kasih bagi semua yang berada padamu. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam hidup bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari sentuhan aturan, yakni adat istiadat, kebiasaan serta hukum yang mengatur kita dalam hidup bermasyarakat satu dengan yang lain. Kebiasaan atau adat istiadat memang tidaklah sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup dalam masyarakat adat itu dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, sehingga kehidupan masyarakatnya dapat berlangsung dengan baik, tidak merugikan orang atau masyarakat lain. Peraturan dalam adat istiadat itu biasanya mengatur kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, bukan hanya mengatur kehidupan orang perorangan atau pribadi, tapi juga mengatur kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat, pimpinan adat maupun dengan alam sekitarnya. Selain itu, hukum adat juga mengatur sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi pelanggaran. Begitu pula dalam bacaan di atas, di mana murid-murid Yesus dianggap melanggar hukum adat untuk hari Sabat oleh orang-orang Farisi sebagai kaum yang menjaga adat dan hukum agama. Yesus pun memberikan jawaban atas pertanyaan dari orang Farisi itu, di mana ia mengingatkan apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar dan mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Juga adanya pelanggaran dalam kitab Taurat, di mana pada hari-hari Sabat imam-imam pun melakukan pelanggaran hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak dipersalahkan. Saudara-saudari terkasih, tentunya kita berpikir kalau begitu mana yang harus dipilih, mentaati hukum adat atau melanggar hukum adat demi untuk hal yang lebih penting dan mendesak, misalnya menyelamatkan orang lain. Dalam bacaan Injil Lukas, di mana Yesus memberikan perumpamaan
yang disampaikannya kepada mereka dengan mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Atau dalam bacaan lainnya, Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum?" Dan yang lainnya juga Yesus menanyakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Dan seringkali Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan pada hari Sabat yang tentunya ditentang oleh orang-orang Farisi. Kalau begitu, berarti Yesus sering melanggar hukum adat? Jawabannya adalah tidak. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa kepada muridnya yang harus diterapkan adalah perbuatan baik, menolong orang yang membutuhkan atau menyelamatkan hidup orang. Sebagaimana yang juga dapat dikutip dalam perkataan Yesus, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan." Jadi dalam hal ini, Yesus lebih mengutamakan belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan dalam suatu situasi atau keadaan di mana kita harus memilih mana yang seharusnya kita lakukan? Untuk itu kita kembali pada pedoman kita sebagai pengikutnya, yaitu pada ajaran Yesus yang mengutamakan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan atau menyelamatkan orang lain. Itulah yang harus kita terapkan. Adalah tidak berguna kalau kita memberi persembahan yang begitu indah, begitu mewah, begitu banyak dan begitu besar. Akan tetapi di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan perlu diselamatkan. Akankah kita tidak peduli terhadap mereka? Atau apakah kita lebih berfokus pada persembahan yang kita berikan agar persembahan kita bisa dilihat, dipuji, dieluk-elukan oleh orang lain, dan akhirnya menjadi kebanggaan kita sendiri? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, akankah kita seperti orang Farisi dalam bacaan di atas, yang bisanya hanya melihat kesalahan orang lain, termasuk kesalahan yang kecil? Atau apakah kita bersikap seolah-olah kitalah yang paling benar, sehingga kita dengan seenaknya sendiri menghakimi orang lain? Bukankah kita juga sama seperti yang lain? Kita juga sering melakukan kesalahan dan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mengenai hukum untuk hari Sabat, sebagai pengikut Yesus, maka hendaklah kita tetap mengikuti ajaran Yesus, di mana Ia telah mengatakan bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yang dimasukkan di sini, hari Sabat itu diberikan agar kita bisa beristirahat dalam pekerjaan rutin kita sehari-hari. Pada saat itu yang diutamakan adalah untuk menghormati dan menyembah Allah dengan memberikan diri kita untuk Allah. Karena manusia menyadari bahwa dalam hidupnya dia hanya bergantung pada Allah. Oleh karenanya, hari Sabat itu diadakan agar kita dapat memberikan waktu untuk Allah, Sang Pemberi hidup, dengan menyembahnya. Ketentuan mengenai hari Sabat itu sebenarnya Yesus mau menunjukkan kita manusia lebih penting daripada hari Sabat, dengan ditetapkannya peraturan mengenai hari Sabat agar manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya dengan menyembah Allahnya dengan benar dan sepenuh hati. Dan sebagai perwujudan dari apa yang kita renungkan dalam firman hari ini, pada hari Sabat hendaknya kita melakukan perbuatan baik dan belas kasih kepada semua orang, dan juga melakukan segala kebaikan untuk alam lingkungan kita sebagai bentuk perwujudan menghormati Allah melalui segala ciptaannya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang begitu indah, sehingga dapat menggerakkan hati dan pikiran kami untuk memberikan yang terbaik bagi sesama, setiap hari dan setiap saat, dengan memberikan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan tenaga dan pikiran kami. Kami mohon gerakkan hati, pikiran, dan perbuatan kami, agar apa yang kami lakukan berguna untuk sesama yang membutuhkan. Gerakkan pula hati, pikiran, dan perbuatan kami,
agar kami tidak mudah menyalahkan dan menghakimi orang lain. Biarlah apa yang kami lakukan dapat memberikan buah-buah kasih bagi kami dan sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.